Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu anugerah kepada kita, yaitu anugerah iman dan takwa. Namun dengan iman dan takwa inilah kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kehidupan kita, akan Allah berkahi kehidupan kita jika kita mengikuti tuntunan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Di kesempatan ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membahas tentang kepribadian atau kehidupan dari kekasih kita Rasulullah SAW untuk bisa kita meniru dari kehidupannya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dan kita buka dengan Yaumul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, selepas kita berdoa, saya akan mengambil dari sejarah-sejarah ini atau cerita kehidupan Nabi ini, tidak lain melainkan dari hadis seorang ulama yang telah mengumpulnya, yang tidak asing di telinga kita tentunya, yaitu Imam Tirmizi. Untuk kita memulainya, alangkah baiknya kita mengenal sosok yang mana disebut namanya Imam Tirmizi. Adapun Imam Tirmizi ini nama panggilannya adalah Abdul Isa. Sedangkan nama aslinya Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dalhal al-Sulami. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di desa Buh. Kemudian pindah ke kota Tirmizi sampai akhir hidupnya, yakni pada tahun 279 Hijriah pada usia 70 tahun. Para ahli sejarah menyatakan bahwa di masa hayat Imam Tirmizi merupakan masa keemasannya ilmu hadis, dan sebagai penggeraknya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, dalam kurung yaitu Imam Syafi'i yang tidak asing kita dengar, yang hidup antara tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Imam Syafi'i berhasil mengajarkan kepada umat Islam, terutama penduduk Irak dan Mesir, perihal sumber hukum yang berasal dari sunnah dan bagaimana cara mengamalkan sunnah berdampingan dengan Al-Quran. Ia pun berhasil membuat kaidah-kaidah usulul ijtihad atau usul fikih, serta mengembangkannya dikala diadakan diskusi perihal kedudukan hadis di dalam lapangan hukum Islam. Ia berhasil meyakinkan lawan-lawannya perihal kewajiban mengambil dasar hukum dari hadis sebagai dalil, dan membuat mereka tak mampu untuk berargumen lagi. Selanjutnya, sejarah menyaksikan bahwa imam-imam besar penyusun sunnah banyak bermunculan pada periode-periode berikutnya.
walaupun mereka tidak sempat bertemu dan berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, karena beliau wafat lebih dahulu. Namun demikian mereka sempat bertemu dan dengan teman-temannya, orang yang sepergaulan dengannya, serta lawan-lawan diskusi ilmiahnya, juga dengan murid-muridnya yang sudah menjadi orang-orang besar. Di bawah ini daftar ahli-ahli hadis dan masa hidup mereka. 1. Imam Bukhari, yakni Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah dan wafat pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 256 Hijriah. Yang kedua adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Abu Hasan. Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan wafat tanggal 25 Rajab tahun 256 Hijriah. Yang ketiga Imam Al-Hafiz At-Tirmizi. Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah. Yang keempat yaitu Abu Daud Sulaiman bin Asy'ari As-Sajistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tanggal 16 Syawal tahun 257 Hijriah. Dan banyak lagi nama-nama dari orang-orang terkemuka di dalam hadis ini. Imam-imam hadis yang disebut tadi, yang saya sebutkan saja, Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, itu 6 imam ini meriwayatkan hadis yang mereka terima dari banyak guru-guru hadis. Sebagian mereka meriwayatkan hadis dari guru yang berbeda, tapi banyak pula di antara mereka yang meriwayatkan hadis dari guru-guru yang serupa. Jadi yang bisa kita petik dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita suatu ilmu yang mana Allah sendirilah yang menjaganya hingga sampai terhadap kita melalui hadis-hadis yang telah dijaga oleh ulama-ulama yang telah saya baca tersebut. Alhamdulillah teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas dari tentang Imam Tirmizi. Untuk kita mendapatkan keberkahan ilmu kita, alangkah baiknya kita memulai membaca Al-Fatihah terhadap orang-orang yang telah menjaga ilmu-ilmu ini, bahkan menjaga dari hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keberkahan ilmu mereka kepada diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala, mungkin di kesempatan ini saya hanya bercerita tentang Imam Tirmizi, yang mana akan kita petik dari beliaulah riwayat hadis-hadis tentang kepribadian, untuk tubuh Rasulullah, dan seluruh untuk menanamkan di dalam hati kita tambahnya rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat seluruh kehidupan Rasulullah SAW dan melihat dari tuntunan dari Rasulullah SAW yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit banyaknya memberikan manfaat terhadap kita, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan waktu kita ini untuk bisa
duduk mendengarkan dari hal-hal yang terbaik di kehidupan kita, yaitu tentang kisah-kisah dari kekasih kita, junjungan kita Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.